Laporan dari World Happiness Report mengumumkan Finlandia kembali terpilih sebagai negara paling bahagia di dunia. Sekilas, pengumuman ini membuat siapa saja penasaran dan iri dengan orang-orang yang hidup di negara seribu danau itu. Namun, apakah benar demikian? Laporan indeks kebahagiaan yang didukung oleh PBB ini diukur melalui beberapa ukuran. Parameter yang digunakan antara lain pendapatan domestik bruto per kapita, jaring pengaman sosial, harapan hidup sehat, kebebasan memiliki pilihan hidup, dan kedermawaan. Tidak ketinggalan persepsi korupsi. Apabila dibaca lebih detail, pemeringkatan itu dilakukan melalui jejak pendapat Gallup, perusahaan konsultasi manajemen kinerja global asal Amerika Serikat. Pemeringkatan dilakukan terhadap ribuan responden di setiap negara. Para responden diminta untuk menilai kualitas kehidupan mereka menggunakan skala antara 0 sampai 10. Dengan cara ini, pendapat individu dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial dapat dipertimbangkan secara luas, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat kebahagiaan di seluruh dunia. Di negara Finlandia, frasa orang-orang miskin dipelihara negara bukan omong kosong. Hampir 40-70% kebutuhan dasar warga Finlandia dipenuhi oleh negara. Itu tergantung kondisi tiap individu. Orang-orang Finlandia benar-benar mempraktekkan bagaimana konsep negara sosialis dijalankan. Beda dengan abang-abangan kiri kampus yang membaca Das Kapital sekedar untuk membuat gebetannya terkesan. Pokoknya selama seseorang bayar pajak di negara Finlandia, orang tersebut berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai hukum yang berlaku. Seperti jaring pengaman sosial, jaminan kesehatan, perumahan, pendidikan, tunjangan khusus anak muda, tunjangan bagi para lansia, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Benar-benar tentram rasanya hidup di negara Finlandia. Dikutip dari situs Working Finland, jam kerja per minggu biasanya hanya sekitar 30 hingga 40 jam per minggu. Di luar jam kerja, orang-orang Finlandia didorong untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, melakukan hobi, nongkrong dengan kawan, atau bersantai di rumah. Selain itu, jam kerja di Finlandia juga lebih fleksibel, terutama jika menyangkut keluarga. Minta izin pada bos untuk pulang kerja lebih cepat dengan alasan keluarga itu semudah menemukan tukang parkir di Indonesia. Bos kalian tidak akan banyak bertanya kenapa harus pulang. Mereka akan langsung menyuruhmu pulang begitu saja. Dengan semua tunjangan dan fasilitas yang diberikan negara, tidak otomatis menjadikan Finlandia sebagai negara yang bebas stres. Tercatat dari data 2000 hingga tahun 2021, Finlandia selalu konsisten berada di 10 teratas negara Eropa dengan konsumsi obat antidepresan terbanyak. Mengutip laporan dari Yale, media nasional Finlandia, pada tahun 2019 lebih dari 400.000 penduduk Finlandia mendapat kompensasi dari lembaga asuransi sosial untuk obat antidepresan. Angka ini menonjol mengingat populasi Finlandia hanya sekitar 5,5 juta orang. Salah satu penyebab utama depresi yang dialami oleh warga Finlandia adalah kegelapan berkepanjangan selama musim dingin atau dalam istilah lokal disebut kamos.